Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal atau latihan soal UKM PPAI maupun ujian masuk apoteker. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai materi manajemen farmasi. Sebelumnya, kita tuh sudah pernah nih membahas mengenai manajemen farmasi. Kita juga membahas mengenai materi manajemen farmasi, itu sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, video kali ini kita itu hanya sebuah latihan soal aja mengenai manajemen farmasi. Dan ini merupakan part yang ketiga. Jadi, ada part kedua dan part pertama. Nanti silakan kalian scroll aja ke bawah, itu pasti ada pembahasan mengenai manajemen farmasi. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung saja ke latihan soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 40 tahun dengan berat badan 60 kg dirasakan gentamicin IV dengan dosis 4 mg per kilogram berat badan per hari dalam 3 dosis terbagi. Injeksi gentamicin yang tersedia itu 40 mg per mililiter dalam vial 2 mili. Berapa banyak injeksi yang diperlukan untuk satu hari? A. 1 vial, B. 2 vial, C. 3 vial, D. 4 vial, atau E. 5 vial. Oke, jadi dalam soal ini, dia tuh ada seorang laki-laki berusia 40 tahun, dia tuh sedang dirasakan gentamicin. Untuk dosisnya sendiri, dia tuh ada 4 kg per berat badan dalam satu hari, kemudian dibagi menjadi 3 dosis terbagi. Kemudian, sediaan gentamicin yang terdapat di apotek atau di rumah sakit ini, dia tuh hanya kekuatannya tuh 4 mg per mili. Dalam satu vialnya itu hanya terdapat 2 mili. Oke, kita cari dosisnya terlebih dahulu. Dosis dari bapak ini, dosisnya itu kan 6, dia kan 4 mg kan? 4 mg per kilogram berat badan per BB. Kemudian sementara berat badan dari bapaknya itu sendiri, dia itu 60 kg. Berarti dikalikan dengan 60. Sehingga diperoleh dosis untuk bapaknya ini atau seorang laki-laki ini itu adalah 4 dikali 60. 4 dikali 60 itu hasilnya 240. Ya, 240. 240 mg per hari. Per hari. Oke, kemudian kita mencari nih sediaannya nih. Dalam sediaan injeksi gentamicin itu terdapat 40 mg per mili, sementara satu vialnya itu 2 mili. Berarti kita cari dulu nih, dalam satu vial itu ada berapa miligram. Berarti vial itu kan 40 kan, berarti 40 mg dikali 2. Hasilnya tuh 80 mg. Oke, kan udah ketemu nih, dalam satu vialnya tuh terdapat gentamicin sebanyak 50 mg. Jadi tinggal kita bagi aja nih untuk menyesuaikan kebutuhan untuk satu harinya. Jadi tinggal kita bagi aja nih 240 dibagi dengan 80, hasilnya tuh 3. Jadi yang diperlukan untuk bapaknya injeksi, untuk diperlukan injeksi dalam satu hari itu berarti terdapat 3 vial. Jadi jawabannya tuh 3 vial. Yang C. Dosis pasien itu kan 4 mg per kilogram per hari dikali 60 itu berat dari bapaknya itu sendiri dan diperoleh hasil 240 mg per hari. Kemudian sementara ini tuh merupakan kekuatan dari gentamicin. Kekuatan dan dosis.
Nah, kemudian tinggal kita bagi aja nih untuk kita mengetahui nih butuh berapa vial untuk pasien tersebut. Nah, tinggal kita bagi dan hasilnya tuh dapatkan 3 vial. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pemerintah sedang mempertimbangkan program kesehatan yang akan dilaksanakan di APBN 2022. Setelah dilakukan analisa, didapatkan data sebagai berikut. Wah, kurang guys ini kayaknya mah. Kurang. Soalnya tuh kurang. Kalau nggak salah ini terusannya itu bagaimana apa program yang paling menguntungkan atau paling yang memiliki efek yang paling baik kayak gitu. Ini masih belum lengkap kayaknya ini mah. Soalnya seperti itu. Jadi kita tuh dicari nih program apa yang lebih menguntungkan kayak gitu. Oke, untuk mencari program mana yang diuntungkan, pertama kita tuh harus mencari keuntungannya tuh berapa kayak gitu. Nah, untuk mencari keuntungannya, kita tuh bisa lihat, kita bisa hitung dari benefit yang kita dapatkan, kemudian dibagi dengan dana yang kita keluarkan, ya gitu. Jadi ini kita bagi dulu. Kalau kita bagi, kemarin saya tuh sudah ngitung, dan hasilnya tuh kalau yang program A itu 1,02. Kemudian untuk yang B itu 39,9 ini banyak nih, bukan juta itu mah. 39.995.000 dibagi 35.785.000.000. Ya gitulah. Itu hasilnya tuh 1,11. Kemudian untuk yang program C itu hasil baginya tuh 1,05. Kemudian untuk program D dia tuh 0,99. Kemudian kalau untuk program yang E itu hasilnya 1. Jadi di sini tuh kita bisa lihat mana program yang memiliki benefit yang lebih banyak. Dari angka ini, angka yang diperoleh, program B itu memperoleh nilai yang lebih tinggi, yaitu sebesar 1,11. Dimana yang lainnya tuh di bawahnya kayak gitu. Dan misalnya ini nih, ini kan ada angka yang 0, kan, 0,99. Jadi kalau angkanya tuh di bawah 1, maka program itu tidak menguntungkan. Analoginya gampang seperti ini aja. Ini kan benefit yang dikeluarkan nih. Benefit yang didapatkan tuh hanya 45.959.000.000. Ini kan hanya 59 juta kan. Sementara dana yang dikeluarkan dia tuh 45.985.000.000. Lah, perbedaannya tuh ada di ini. Ini 59 juta dan ini 85 juta. Berarti dana yang dikeluarkan tuh lebih banyak daripada benefitnya. Jadi otomatis dia tuh turun kayak gitu. Jadi semakin tinggi nilai ininya, itu semakin benefit kayak gitu. Jadi jawaban dari soal ini itu adalah B. Pilih perbandingan manfaat per dana yang paling besar. Jadi kita cari perbandingan nih, manfaat per dana yang dikeluarkan, dan itu jumlahnya yang paling besar tuh yang mana gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit ortopedi sedang melakukan stock of name. Hasilnya stok awalnya tuh ada 150 juta dan stok akhir adalah 210 juta. Omset penjualan obat di klinik yaitu sebesar 825 juta. Faktor jual di klinik adalah 1,25. Berapakah inventory turn of ratio klinik tersebut? A. 2,85 kali, B. 4,125 kali, C. 3 kali, D. 3,15 kali, atau E. 3,3 kali. Oke,
kita berarti dicari nih, harus mencari inventory turn of ratio. Berarti kita cari ITOR nih. Rumus dari ITOR sendiri, dia tuh rumusnya tuh HPP. PP per rata-rata stok. Per rata-rata stok. Oke, pertama kita harus cari HPP terlebih dahulu nih. Nah, rumus dari HPP itu ada banyak. Yang pertama, dia tuh rumusnya tuh 1 per faktor jual FJ dikali omset. Omset. Ini HPP. Bentar. HPP. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, dia tuh ada stok awal, SA plus pembelian P, kemudian kita kurangi dengan stok akhir. Stok, salah guys, akhir. Kita bedakan aja lah, sama-sama A-nya soalnya. Akhir. Oke. Kalau dalam kasus ini, kasus nomor 3, kita tuh nggak bisa menggunakan ini nih. Karena kita tidak tahu nih pembeliannya tuh berapa. Sementara kita hanya diketahui omsetnya aja. Dan juga faktor jualnya aja. Berarti kita harus menggunakan rumus yang ini. Jadi ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Berarti untuk yang ini, tinggal kita masukin aja. 1 per 1,25 dikali omsetnya tuh 825 juta. Oke, kita hitung pakai kalkulator. 1 dibagi 1,25 tuh hasilnya 0,8. 0,8. Kemudian kita kalikan dengan 825 dan kita kali 825 hasilnya 660. 660. Oke, kita sudah tahu nih HPP-nya 660. Tinggal kita cari aja nih rata-rata stoknya. 660 per rata-rata stok. Kita hapus dulu yang ini. Kita hapus. Kita sudah nggak pakai ini. Oke, tinggal kita cari rata-rata stok. Rata-rata stok itu stok awal ditambah stok akhir dibagi 2. Jadi 190 plus 210 dibagi 2. Hasilnya tuh 200. Jadi di sini tuh 200. Oke, 660 dibagi 220 itu hasilnya 3,3. Jadi jawabannya tuh yang 3,3 kali. Pembahasan stok awal nih. TOR atau ITOR itu rumusnya HPP per rata-rata persediaan. HPP-nya itu 1 dibagi faktor jual dikali dengan omset. Jadi 1 dibagi 1,25 dikali 825 juta, hasilnya tuh 660 juta. Sementara rata-rata persediaan itu stok awal ditambah stok akhir dibagi 2, di mana stok awalnya tuh 190 juta,
ditambah stok akhirnya tuh 210 juta, tinggal kita bagi 2. Hasilnya tuh 200, tinggal kita masukkan nih ke sini. HPP per rata-rata sediaan, HPP-nya tuh 660 dibagi 200. Hasilnya 3,3 kali. Jadi jawabannya tuh yang E. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Data laba rugi apotek sebagai berikut. Persediaan awal tuh ada 120 juta, kemudian pembelian barang itu 540 juta, kemudian persediaan akhir itu ada 140 juta. Berapakah turnover ratio-nya? Berarti kita cari nih TOR-nya juga atau ITOR-nya. Nah, rumus dari TOR atau ITOR sama aja sih. Dia tuh HPP per rata-rata. Oke. Dari HPP tadi, itu kan rumusnya ada 2 kan. Yang pertama, dia tuh 1 bagi faktor jual dikali omset kan. Sementara yang kedua, rumus HPP yang kedua, bentar, PP, dia kan apa ya? Stok awal atau persediaan awal, berarti kalau di sini tuh 120 kan. 120 kita tambah dengan pembelian barangnya tuh ada 540 kan. 540. Kemudian kita kurangi dengan stok akhir. Stok akhirnya itu ada 140. 140. Jadi HPP yang kita dapatkan itu sebesar 400, 520. Ya 520. Jadi di sini tuh HPP-nya itu 520. Tinggal kita bagi nih rata-ratanya. Rata-ratanya dia tuh 120. Kita lambangkan aja ya. 120 ditambah persediaan akhirnya tuh 140. Kemudian kita bagi 2. Jadi jawabannya tuh 130. 30 juta. Kemudian kita bagi nih, di sini udah ketemu rata-ratanya, ditulis 130 juta. Dan hasilnya tuh 520, kita bagi 130. Hasilnya itu berapa ya kemarin? Bentar. Kita hitung terlebih dahulu. 520 kita bagi 130. Hasilnya tuh 4. Jadi jawaban nomor 4 ini adalah 4. Jadi yang A. TOR atau ITOR itu HPP per rata-rata sediaan. Lah HPP-nya itu kita cari di sini. Mana HPP-nya? Belum saya tuliskan? Belum. HPP-nya itu stok awal ditambah, ini maaf bukan biaya operasional ini mah. Salah. Ditambah dengan pembelian dikurangi dengan stok akhir. Jadi jawabannya tuh 4. Karena kita bagi dulu dengan rata-rata persediaan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Seorang apoteker penanggung jawab di suatu PBS menyediakan obat-obat kardiovaskuler dan memiliki data biaya operasional sebagai berikut. Biaya tetap itu sebesar 30 juta per bulan dan biaya variabel itu 9 juta per bulan.
target omset penjualan adalah 150 juta per bulan. Berapakah BEP yang tepat ditetapkan oleh apoteker tersebut? Oke, jadi kita dicari curug BEP nih, atau break even point, atau titik impas lah. Kalau kita menjual itu, kita tuh nggak untung dan juga nggak rugi, kayak gitu. Rumus BEP itu ada banyak. Namun, pada kasus ini, kita tuh dalam satuannya tuh dalam bentuk rupiah. Jadi, kita pakai rumus yang ini. Fixed cost, atau kita singkat FC. Iya, kenapa sih ini? Salah. Fixed cost kita bagi dengan 1 dikurangi HPP, atau harga pokok produksi, harga pokok penjualan, per HJA, atau harga jual apotek. Namun, di sini kan bukan apotek nih. Jadi, kita tinggal sesuaiin aja HPP-nya dan juga HJA-nya. HPP dia kan harga pokok penjualan kan. Jadi, dia tuh berapa nih yang dia beli itu berapa dari PBF-nya, gitu. Jadi, kita dapat simpulkan nih, HPP-nya itu merupakan biaya variabelnya. Jadi, kita masukin nih. Bentar, kita masukin satu-satu. Yang pertama, fixed cost. Fixed cost itu merupakan biaya tetap, biaya yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan tiap bulannya. Itu namanya fixed cost. Ya kayak misal listrik, operasional, kemudian sewa gedung, dan lain-lain, itu merupakan fixed cost. Ini 30 juta. Kemudian kita begini. 1 per HPP. HPP di sini itu merupakan biaya variabel. Jadi 90 dibagi HJA. HJA itu kayak harga jual apotek nih. Lah HJA itu sama dengan omset penjualan. Jadi ini tuh 150. 50 juta. Kita tutup kurung. Jadi di sini tuh 30 bagi 1 dikurangi 90 per 150 tuh 0,6. Berarti 30 dikurangi 1 dikurangi 0,6 itu 0,4. Jadi 30 dibagi 0,4 itu ada 75 juta. Jadi jawabannya tuh yang B, 75 juta. Jadi kita itu PBF ini itu harus menjual dengan omset 75 juta supaya dia tuh perusahaannya tuh nggak rugi dan juga nggak untung, kayak gitu. Minimalnya kita harus menjual 75 juta nih supaya kita bisa menutupi biaya tetapnya atau biaya operasional atau fixed cost-nya dan juga lain-lain, kayak gitu. BEP, biaya tetap dibagi 1 kurang total biaya variabel per total omset penjualan. Dan ini dimasukkan 30 juta dibagi 1 dikurangi 90 dibagi 150 juta dan diperoleh hasilnya tuh seperti ini, sama kan? Dan hasil akhirnya tuh 75 juta. Jadi jawabannya tuh 75 juta per bulan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Seorang apoteker di suatu apotek sedang membuat laporan keuangan apotek tahun 2020 dengan data sebagai berikut. Modal awal atau investasi itu sebesar 200 juta. Pendapatan non-resep itu 200 juta. Biaya operasional itu 40 juta. Pendapatan itu 150 juta. Dan HPP itu 220 juta. Berapakah payback period? Apotek tersebut atau PP ini bukan PPB. Atau sama aja lah.
Jadi berapakah payback period apotek tersebut? Oke, rumus dari payback period atau PP itu merupakan investasi dibagi pendapatan. Pendapatan kita bisa artikan dengan net profit atau pendapatan bersih semuanya. Pendapatan. Oke, investasi kita sudah ketahui nih. Investasinya tuh 200 juta. Berarti tinggal kita masukin aja nih 200 juta dulu. 200 juta. Tinggal kita cari nih pendapatannya tuh berapa. Nah, gitu. Pendapatannya dia tuh mana ya? Ini kan pendapatan nih. Pendapatan atau net profit dia tuh merupakan pendapatan semuanya, pendapatan dari ini dan juga ini. Kemudian dikurangi dengan HPP, dikurangi dengan fixed cost. Jadi kita pindahkan ke sini aja nih. Berarti 150 ditambah 200. Kemudian kita kurangi dengan HPP-nya. 270. Kemudian kita kurangi dengan fixed cost atau biaya operasional. Itu 40. Oke, kita hitung dulu. 150 tambah 200 dikurangi 270 dikurangi 40, hasilnya tuh 40. Jadi pendapatannya tuh cuma 40 juta. Dalam satu tahunnya kan, ya kan ini dalam 1 tahun kan, bukan 1 bulan kan. Ya, kayak gitulah. Jadi ini merupakan keuntungan bersihnya. Bersih dari apapun itu. Jadi pendapatannya tuh 40 juta. Nah, tinggal kita bagi aja nih. Ini harusnya dikali dengan 1 tahun. Dikali 1 tahun. Oke, tinggal kita bagi aja nih. 200 dibagi dengan 4. Itu 40, itu hasilnya 5. Kalau dikalikan dengan 1 tahun, maka hasilnya tuh 5 tahun. Gitu. Jadi, si apoteker ini, dia tuh harus, dia tuh memerlukan waktu 5 tahun untuk mendapatkan modal itu kembali. Gitu. Jadi, kita perlu 5 tahun nih, supaya modal kita tuh balik lagi. Kayak gitu. Itu namanya payback period. Jadi, jawabannya tuh yang D. Investasi awal dikurangi harus kasnya tadi 40 atau pendapatannya dikalikan 1 tahun. Ya, 5 tahun. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Pemilik apotek harus membayar pajak penghasilan sebanyak 1% dari omset apotek sesuai dengan peraturan PP nomor 46 tahun 2013. Pada tahun 2020, rata-rata omset apotek ialah 55 juta per bulan. Berapakah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh pemilik apotek pada tahun 2020? Oke, jadi kita disuruh cari berapakah pajak yang harus kita keluarkan nih untuk tahun 2020. Dan sementara kita tuh sudah tahu nih, omsetnya tuh 55 juta per bulan. Jadi kita cari dulu nih, omset per tahunnya tuh berapa. Omset per tahun berarti 55 juta. Kita kalikan dengan 12. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Berarti 55 dikali 12 tuh hasilnya 660 juta. 60 juta. Kemudian tinggal kalikan aja nih dengan 1%-nya. 1% dari 1% dari 660. Kita kalikan 1%.
Kenapa sih? 1% hasilnya tuh mana ya? 660 dikali 1%, hasilnya tuh 6,6 juta. Berarti 6,6 juta. Jadi jawabannya tuh yang B. 6.600.000 rupiah. Omset per tahun kita kalikan dulu dengan 12 bulan, hasilnya itu 660 juta. Kemudian kita tinggal kalikan aja dengan 1% dan diperoleh 6.600. Jadi jawabannya tuh 6.600. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Seorang apoteker di suatu puskesmas akan membuat perencanaan kebutuhan verapamil untuk tahun 2020. Rata-rata pemakaian obat pada tahun 2019 adalah 680 tablet per bulan. Sisa stok pada bulan Desember 2019 adalah 1.300 tablet dan waktu tunggu pemesanan adalah selama 2 bulan. Berapakah kebutuhan verapamil yang diadakan untuk tahun 2020? Jadi kita disuruh cari nih untuk kebutuhan pada tahun 2020 atau pada 1 tahun berikut. Sementara kita sudah tahu nih kebutuhan rata-rata kebutuhan untuk 2019 tuh ada 680 tablet per bulan. Oke, kita hitung aja nih. Jadi kita cari nih rata-rata pemakaiannya. Rata-rata pemakaian dia kan 680. Tinggal kita kali aja nih 12 karena ini kan satuannya per bulan kan. Jadi kita kalikan 12 dulu. Kemudian kita tambahkan dengan lead time-nya. Lead time-nya itu kan 2 bulan. Berarti rata-rata pemakaiannya itu lead time-nya itu 680. 680 itu dari rata-rata pemakaian obat per bulan. Kita kalikan dengan waktu lead time-nya. Waktu lead time-nya kan berhubung 2 bulan, kita kalikan 2. Kemudian ini kan dalam soal itu kan nggak dijelaskan nih buffer stoknya tuh mau berapa nih. Berhubung ini tidak dijelaskan, berarti kita anggap saja nggak usah. Namun kalau pada soal-soal UKAI itu harusnya ada soal tuh yang jelas, nggak rancu seperti ini. Jadi ditentukan nih buffer stoknya berapa. Berhubung ini bukan soal UKAI, hanya latihan soal, maka untuk buffer stock kita diadakan aja. Karena di sini juga tidak menyebutkan nih buffer stoknya tuh mau berapa persen. Kayak gitu. Jadi kita kosongkan aja. Kemudian kita tinggal kurangi dengan sisa stok. Sisa stoknya tuh 1.300. Oke, kita hitung aja 680 dikalikan dengan 12 itu 8.160. Kemudian kita tambah dengan lead time-nya. Lead time-nya tuh 680 dikali dengan 2 itu 1.360. Tinggal kita kurangi 1.300. Jadi jawabannya itu kita hitung dulu ya. 8.160 ditambah 1.360 tinggal kita kurangi nih dengan 1.300. Hasilnya itu 8.220 tablet. Jadi jawabannya tuh yang B. Oke, kalau misal di sini kan nggak ada itu kan. Kalau misal ada buffer stock, ya kita tinggal cari aja nih buffer stocknya. Ini kan berhubung mintanya kan per tahun kan. Jadi kita hitung dulu ini semua dalam satuan tahun. Kemudian kita hitung buffer stocknya. Kalau misal buffer stocknya tuh minta 20%, berarti kita tinggal ini dikalikan dengan 20%. Nanti kita tambahkan kayak gitu. Itu kalau misal kita ditanyakan ada buffer stock atau enggak. Oke, samakan kebutuhan rata-rata plus lead time dikurangi sisa stok. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9.
Seorang apoteker di suatu rumah sakit sedang membuat perencanaan pengadaan Antalgin tablet untuk kebutuhan bulan April. Penggunaan Antalgin tablet tersebut selama bulan Maret 2020 adalah 18.000 tablet. Sistem pengadaan obat tersebut adalah 3 hari dan sisa stok adalah 100 tablet. Antalgin tablet yang tersedia dalam PBF itu satu box berisi 5 strip. Terus satu stripnya isi berapa ya? Harusnya satu strip tuh isinya 10 tablet kayaknya. Bentar, kita nanti aja. Berapakah jumlah Antalgin tablet yang tepat diadakan pada bulan April 2020 jika satu bulan adalah 30 hari? Jadi, di sini kan kita suruh cari nih pengadaan untuk bulan April. Berarti dalam satu bulan kan. Berbeda halnya dengan soal yang nomor 8 tadi. Dia pengadaannya tuh dalam 1 tahun. Jadi, ini kan ada penggunaan rata-rata kan? Maaf, bukan penggunaan rata-rata. Penggunaan tablet selama bulan Maret nih. Berarti, kita harus rubah penggunaan bulan Maret ini itu dalam satuan hari. Berarti, kita 18.000 nih. 18.000 kita bagi dulu dengan 3 untuk 30 untuk mengetahui nih perharinya tuh butuh berapa kayak gitu. Berarti 18.000 dibagi dengan 30 itu hasilnya 600. Jadi 660 ya 600. Jadi kebutuhan dalam satu hari itu ada 600 tablet Antalgin. Oke. Kemudian kita tinggal cari nih. Bukan itu ya, rumusnya tuh sama kayak tadi. Rata-rata pemakaian. Kemudian ditambah dengan lead time. Kemudian ditambah dengan buffer stock kalau ada. Tinggal dikurangi dengan sisa stok. Rata-rata pemakaian bulan lalu atau bulan Maret itu kan 180 nih. 1.800 kan. 1.800. 1.800 sih. 18.000 maaf. 18.000 kan. Kemudian kita tambah nih dengan lead time-nya nih. Lead time-nya dia kan selama 3 hari nih. Nah, berhubung kita sudah tahu nih, kebutuhan tiap harinya itu ada 600 tablet. Jadi tinggal kita kali aja nih. 600 dikalikan dengan 3 hari. Kemudian, berhubung ini tidak ada buffer stock, ya kita nggak usah adakan buffer stock. Kemudian kita kurangi dengan sisa stok. Sisa stoknya ada 100 tablet. Kenapa sih 100 tablet? Jadi hasilnya tuh 18.000 kita kurangi dengan 600 kali 3 tuh 1.800 ya 1.800 ditambah 1.800 kita kurangi dengan 100 hasilnya tuh 19.700. Oke, ini kan dalam satuan tablet kan. Nah, sementara kita tuh ditanya nih per boxnya tuh berapa kayak gitu. Nah, di sini udah dijelasin nih, satu box itu berisi 10 strip. Nah, namun kita nggak tahu nih harus berapa kayak gitu. Nah, setahu saya, kalau nggak salah, ini satu stripnya tuh biasanya tuh 10 tablet. Oke, kita coba aja nih. Berarti satu box itu ada 10 dikalikan 10 tablet, 10 strip dikali 10 tablet, berarti itu satu box itu sama dengan 100 tablet. 100 tab. Oke, berarti ini tinggal kita bagi aja nih. 19.700 tinggal kita bagi 100 dibagi 100 ini coret
hasilnya tuh 197 box. Ada kan? Ya, ada. Jadi jawabannya tuh yang E, 197 box. Kebutuhan rata-rata dikali lead time, ditambah lead time, kemudian dikurangi sisa stok. Hasilnya tuh 197 box. Sama kan? Sama kayak ini mah. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10. Seorang apoteker, pemilik apotek, melakukan pengembangan usaha dengan menjual produk susu untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui semenjak Januari 2020. Total dana yang diinvestasikan yaitu sebesar 25 juta. Laporan keuangan apotek sampai akhir Desember 2020 menunjukkan bahwa laba bersih dari penjualan susu adalah 9 juta. Berapakah ROI dari pengembangan usaha susu tersebut? Oke, jadi kita ditanya nih ROI-nya. Lah, untuk rumus ROI, dia tuh laba atau pendapatan bersih, laba per total investasi. Itu return on investment. Jadi ini dibagi investasi, invest. Oke, labanya sendiri itu kan ada 9 juta kan? 9 per investasinya itu 25 juta. Jadi, kita bagi aja nih, 9 dibagi dengan 25, kemudian kita kalikan dengan 100%. Karena ini dalam 1%, kita kalikan dengan 100%. Bukan sih emang rumusnya sih? Ini belum saya tulis soalnya. Pastinya tuh rumusnya tuh laba per investasi. Laba per investasi dikali 100%. Kemudian kita kali 100%, itu hasilnya 36%. 36%. Jadi jawabannya tuh yang C, 36%. Rumus ROI atau Return on Investment, yaitu laba bersih per modal atau investasi. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Ya, tadi kurang kali 100%. Oke, jadi laba bersihnya tuh 9 juta dibagi dengan 25 juta dikali 100%, hasilnya 36%. Jadi jawabannya tuh yang C, 36%. Oke, kayaknya itu merupakan soal terakhir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau kita bahas untuk video kali ini. Mungkin setelah ini kita akan bahas mengenai yang lain. Tidak hanya manajemen farmasi aja, masih banyak materi UKI yang belum kita bahas. Ini hanya secuil dari materi UKI yang kita pelajari. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin ada salah dalam penyampaian atau ada kalimat yang kurang enak dari yang saya sampaikan atau menyinggung perasaan kalian. Atau mungkin ada beberapa kesalahan atau salah dalam menyampaikan atau dalam salah rumus atau salah dalam perhitungan. Saya mohon koreksinya karena manusia itu tak luput dari kesalahan. Cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.